Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos kayugakeun urang sadayana dina saat bayeuna tiasa mungkulung dina anggoning ibadah Jumat anu ayeuna. Supados langkung paos langkung mabum paminten urang bahasa Indonesia wae supados entep seueur euyeum bahasana oge deksina paminten murwakan ti. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengkaji beberapa tafsir hadis tarbawi bahwa Allah Subhanahu wa taala mencanangkan kepada kita untuk tarbiyatun nafsi atau tazkiyatun nafsi. Jadi dua hal ini adalah tarbiyatun nafsi atau tazkiyatun nafsi. Di dalam berbagai kitab klasik hingga kitab-kitab modern seringkali kita temukan mengenai secara al-maudhu'i, secara ijmali dan secara tahlili bahwa yang dimaksud tarbiyatun nafsi atau tazkiyatun nafsi adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan uswah hasanah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus innama bu'istu limuallimin atau innama bu'istu muallimun au innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi berbagai hadis, kalau kita menyitir daripada berbagai hadis, innama bu'istu li muallimin, bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menjadi seorang guru, bahwa aku diutus untuk menjadi seorang pengarah, bahwa aku diutus untuk menjadi seorang penatar, bahwa aku diutus untuk menjadi seorang konsultan. Innama bu'istu makarimal akhlak, dan bahwasanya aku diutus untuk menjadi suri tauladan dari untuk seluruh umat manusia. Dalam hal ini kalau kita mengkaji bahwa pada saat ini kita ibadah Jumat, mari kita ansitu wasma'u. Mari kita sejenak perhatikan untuk menata hati dan membenahi diri. Jadi mari kita tahan saat ini hanya sebentar, bisa saja karena godaan setan itu lebih dahsyat daripada godaan manusia. Bahwa godaan setan itu lebih dahsyat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang kepada diri kita itu lebih besar. Pada kesempatan yang baik dan sebentar ini, mudah-mudahan kita dalam ibadah Jumat ini, karena kita sudah berjuang, sudah menjadi pemenang, sudah menjadi menghindari sesuatu hal yang menjadi pecundang. Kita hadir ke sini meninggalkan berbagai aktivitas, meninggalkan berbagai hal, datang ke sini jangan sampai sia-sia untuk menjadi lagau. Maka pada saat ini kesempatan yang baik ini mari kita pergunakan dengan ansitu asma'u, memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan menghayati hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi khatamul anbiya dan menjadi mursalin? Dalam hal ini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muallim. Dia mengajarkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dia mengajarkan man salaka tariqan ya tamisu bihi ilman syahalallahu alaihi jannah. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, barang siapa orang yang menuju, yang menata, yang meniti, yang mengejar, yang menuntut, yang mencari ilmu, yaltamisu bihi ilman, ilmu
syahalallahu alaihi jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan dia, mempermudah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Secara inti bahwa anggap saja kita sekarang datang ke Masjid Al-Arsy ini, di jalan raya ini, mudah-mudahan kita menyimpang dulu, masuk dulu ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendatangi di ruangan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya manusia, tidak ada manusia yang berpotensi untuk menjadi ashabun nar. Tidak ada manusia yang berpotensi untuk menjadi manusia yang jahat. Pada dasarnya hakikatnya manusia itu berpotensi semuanya adalah dari ashabul jannah. Karena awal manusia diciptakan dari surga, dan benih-benih manusia diciptakan adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi tidak mengukuhkan diri, tidak menata hati, tidak membenahi diri, maka sebentar terlempar ke dunia yang penuh dengan godaan dan rintangan, yang penuh dengan hantaman, yang penuh dengan lahwun walaibun. Maka di sini kita digodok, ditata, terus di-upgrade untuk kembali lagi kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Syahalallahu alaihi jannah. Secara tidak langsung bahwa kenapa Rasulullah innama bu'istu mu'allimun, sungguhnya aku diutus adalah menjadi seorang pencerah, seorang pengarah, seorang pembawa hikmah, seorang pembawa cahaya kepada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan daripada datangnya Rasulullah SAW adalah untuk membentuk liutamima makarimil akhlak. Maka secara tidak langsung robba yurabbi tarbiyatan, bahwa ketika Rasulullah mengarahkan, ketika Rasulullah mendidik, ketika Rasulullah menggurui kepada umatnya, tapi di situ Rasulullah bukan hanya sekedar mengajarkan kata, bukan hanya sekedar mengajarkan logika, bukan sekedar mengajarkan estetika, tapi Rasulullah SAW selalu mengajarkan etika. Etika yang dibawa oleh Nabi Muhammad, etika yang dibawa Muhammad, makarimal akhlak, liutamima makarimal akhlak, akhlak yang the best. Rasulullah SAW sudah berhasil menjadi manusia paling unggul. Rasulullah SAW sudah berhasil manusia menjadi number wahid. Rasulullah SAW sudah berhasil mencetak bangsanya, mencetak umatnya, dan membawa umatnya kepada nur cahaya ilahi. Maka pada saat ini, dalam momentum ibadah Jumat ini, dari tarbiyatun nafsi, dari pendidikan batin, dari pendidikan jiwa, dari penataran logika, maka kita harus beralih kepada tazkiyatun nafsi. Bukan berarti hanya sekedar beralih, tetapi mengupgrade diri, yaitu meningkatkan kapasitas, meningkatkan integritas, meningkatkan kualitas diri kita dari tarbiyatun nafsi. Tadinya daripada aspek-aspek pembelajar menjadi aspek-aspek pembelajar dalam kondisi hati nurani, menjadi tazkiyatun nafsi. Maka kondisi tazkiyatun nafsi sudah berhasil diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh berbahagia, sungguh beruntung, sungguh akan menjadi sebuah pemenang, seorang pemenang. Aflaha man zakkaha, orang yang selalu tazkiyatun nafsi, orang yang selalu mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya, menata hatinya, membenahi dirinya. Barakallahu li wa lakum, innallaha huwal ghafurur rahim.